Pernahkah Anda merasa kejantanan Anda tidak sekuat dulu? Gairah ada, tapi performa tidak mengikuti. Atau mungkin Anda masih ingin membahagiakan pasangan, tetapi tubuh Anda seperti tidak bekerja sama. Tenang, jangan kemana-mana, karena di video ini saya akan membahas secara tuntas, ilmiah, dan aman tentang obat kuat terbaik untuk pria dan aman secara medis. Dan saya pastikan, jika Anda menonton sampai selesai, Anda akan memahami bukan hanya soal obat, tetapi bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri, energi, dan performa pria dengan cara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, kita membahas kesehatan pria secara terbuka, ilmiah, dan tentunya dengan pendekatan medis yang bertanggung jawab. Sebelum kita mulai lebih dalam, silakan klik tombol like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan penting lainnya. Karena kesehatan pria adalah investasi jangka panjang, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Sekarang, mari kita masuk ke inti. Banyak pria, bahkan yang terlihat sehat di luar, diam-diam mengalami masalah yang sama. Ereksi tidak sekeras dulu, sulit mempertahankan ereksi, gairah menurun, cepat lelah saat berhubungan, atau bahkan kehilangan rasa percaya diri. Secara medis, kondisi ini dikenal sebagai disfungsi ereksi atau erectile dysfunction. Menurut data dari World Health Organization dan berbagai jurnal urologi internasional, lebih dari 150 juta pria di dunia mengalami gangguan ereksi, dan angka ini diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya usia populasi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi, sekitar 50% pria usia di atas 40 tahun pernah mengalami gangguan ereksi dalam berbagai derajat. Dan yang mengejutkan, masalah ini bukan hanya soal usia. Pria usia 30-40 tahun sekarang juga banyak yang mengalaminya. Kenapa? Karena faktor stres kronis, kurang tidur, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, kebiasaan merokok, bahkan kecanduan pornografi. Masalahnya, banyak pria memilih jalan instan. Mereka membeli obat kuat sembarangan, tanpa tahu kandungannya, tanpa tahu dosisnya, tanpa tahu apakah aman untuk jantungnya. Padahal, tidak semua obat kuat itu aman, dan tidak semua pria boleh mengonsumsinya. Inilah yang jarang dibahas secara jujur. Dan disinilah letak bahayanya. Karena beberapa produk di pasaran mengandung zat aktif dosis tinggi tanpa pengawasan. Bahkan ada yang mengandung bahan kimia tersembunyi yang tidak terdaftar di BPOM. Efeknya, jantung berdebar, sakit kepala berat, tekanan darah naik atau turun drastis. Bahkan risiko serangan jantung pada pasien dengan penyakit jantung. Saya tahu, Anda mungkin sedang mencari solusi. Bukan sekedar obat, tetapi solusi yang aman, solusi yang bertanggung jawab, solusi yang membuat Anda kembali percaya diri tanpa mempertaruhkan kesehatan. Dan kabar baiknya, ilmu kedokteran sudah sangat berkembang. Sekarang tersedia terapi yang teruji klinis, disetujui Badan Kesehatan Dunia, aman bila digunakan dengan indikasi yang tepat, dan efektif membantu jutaan pria di seluruh dunia. Tapi, tidak semua orang cocok dengan obat yang sama. Dan tidak semua gangguan ereksi disebabkan oleh hal yang sama. Di bagian berikutnya, kita akan membahas akar masalah sebenarnya. Karena sebelum bicara obat kuat terbaik, kita harus pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria saat ereksi itu terbentuk. Dan percayalah, bagian ini akan membuka wawasan Anda. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sangat penting. Sebelum Anda mencari obat kuat terbaik, Anda harus memahami satu hal mendasar. Ereksi itu bukan hanya soal gairah, bukan hanya soal pikiran, dan bukan hanya soal usia. Ereksi adalah proses medis yang sangat kompleks. Secara fisiologis,
Ereksi terjadi ketika otak mengirimkan sinyal melalui saraf ke pembuluh darah penis. Lalu pembuluh darah tersebut melebar. Darah mengalir masuk ke jaringan yang disebut corpus cavernosum. Dan tekanan darah yang terperangkap di dalamnya membuat penis menjadi keras. Kuncinya ada pada 3 sistem utama. Sistem saraf, sistem pembuluh darah, hormon testosteron. Jika salah satu saja terganggu, maka kualitas ereksi ikut terganggu. Dan inilah yang sering tidak disadari. 1. Faktor pembuluh darah. Ini penyebab paling umum. Pria dengan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan ereksi. Kenapa? Karena pembuluh darah kecil di penis sangat sensitif terhadap penyumbatan. Bahkan, gangguan ereksi sering menjadi tanda awal penyakit jantung. Beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal European Heart Journal menunjukkan gangguan ereksi bisa muncul 3 hingga 5 tahun sebelum serangan jantung pertama. Artinya, tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal. 2. Faktor hormon. Testosteron adalah hormon utama pria. Saat testosteron turun, yang menurun bukan hanya gairah, tetapi juga energi, massa otot, dan kepercayaan diri. Menurut data dari Mayo Clinic, kadar testosteron pria mulai menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 30 tahun. Jika penurunan terlalu drastis, maka bisa muncul kondisi yang disebut late onset hypogonadism. Gejalanya, mudah lelah, gairah rendah, ereksi lemah, mood mudah turun, dan banyak pria tidak pernah memeriksakan ini. 3. Faktor psikologis. Stres, tekanan pekerjaan, masalah rumah tangga, trauma seksual, semua itu memengaruhi otak. Dan ingat, ereksi dimulai dari otak. Hormon stres seperti kortisol bisa menghambat pelepasan nitrik oxide, zat penting yang membantu pembuluh darah melebar. Tanpa nitrik oxide yang cukup, obat kuat sekalipun tidak akan bekerja optimal. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak. Coba tanyakan pada diri sendiri. Masalah Anda berasal dari mana? Apakah dari kesehatan fisik? Atau dari stres yang tidak pernah Anda akui? Atau dari gaya hidup yang selama ini Anda anggap sepele? Karena inilah kesalahan terbesar pria. Mereka hanya fokus pada obat kuat, tanpa memperbaiki akar masalahnya. Padahal, obat hanyalah alat bantu, bukan fondasi utama. Dan disinilah kabar menggembirakan itu mulai terlihat. Karena ketika penyebabnya diketahui dengan tepat, tingkat keberhasilan terapi bisa mencapai lebih dari 70 hingga 85% pada banyak kasus ringan hingga sedang. Bahkan pada pasien usia lanjut sekalipun. Artinya, harapan itu nyata. Anda tidak sendirian, dan kondisi ini bisa ditangani. Namun, pertanyaan besar berikutnya adalah, jika memang harus menggunakan obat, mana yang benar-benar aman secara medis? Mana yang sudah teruji klinis? Dan mana yang hanya gimik pemasaran? Di bagian berikutnya, saya akan menguraikan 6 hal baik dan penting yang harus Anda ketahui tentang obat kuat terbaik dan aman. Dan di bagian ketiga itu juga, saya akan memberikan solusi yang jelas, bukan sekedar teori. Jangan lewatkan, karena di sana inti pembahasan sebenarnya. Sekarang kita bicara secara ilmiah. Dalam dunia medis, obat kuat bukan sekedar penambah stamina. Obat kuat yang benar adalah terapi yang bekerja memperbaiki mekanisme ereksi secara fisiologis. Kelompok obat yang paling sering diresepkan secara medis adalah golongan PDE5 inhibitor. Beberapa contoh yang sudah disetujui Badan Kesehatan Dunia, antara lain sildenafil, tadalafil, dan vardenafil. Obat-obat ini bekerja dengan meningkatkan efek nitrik oxide, sehingga pembuluh darah penis melebar dan aliran darah meningkat. Sekarang saya akan uraikan 6 hal baik yang harus Anda pahami. 1. Teruji secara klinis. Obat golongan ini telah melalui uji klinis ketat di berbagai negara. Contohnya, sildenafil pertama kali diteliti dan dikembangkan oleh perusahaan farmasi besar, lalu mendapatkan persetujuan resmi dari Food and Drug Administration pada tahun 1998.
Sejak saat itu, jutaan pria di seluruh dunia menggunakannya dengan pengawasan medis. Artinya, ini bukan ramuan sembarangan. 2. Tingkat keberhasilan tinggi. Dalam studi klinis internasional, tingkat keberhasilan terapi bisa mencapai 70 hingga 85% pada pasien dengan gangguan ereksi ringan hingga sedang. Bahkan pada pasien diabetes, angka keberhasilannya tetap signifikan meski sedikit lebih rendah. Ini kabar baik, karena artinya harapan itu nyata. 3. Efek kerja cepat dan terukur. Sebagian besar obat bekerja dalam 30-60 menit. Contohnya, sildenafil bekerja sekitar 4-6 jam. Tadalafil bisa bertahan hingga 36 jam. Namun, perlu diingat, obat ini tidak menyebabkan ereksi spontan tanpa rangsangan. Tetap dibutuhkan stimulasi seksual. Ini penting agar ekspektasi Anda realistis. 4. Profil keamanan baik jika sesuai indikasi. Efek samping paling umum, sakit kepala ringan, wajah terasa hangat, hidung kersumbat, gangguan lambung ringan. Sebagian besar bersifat sementara. Yang berbahaya adalah jika obat dikonsumsi bersamaan dengan nitrat, obat jantung tertentu, karena bisa menyebabkan penurunan tekanan darah drastis. Inilah pentingnya konsultasi dokter. 5. Membantu meningkatkan kepercayaan diri. Secara psikologis, ketika performa membaik, rasa percaya diri kembali. Dan ketika percaya diri kembali, fungsi seksual cenderung makin stabil. Ada efek siklus positif di sini. 6. Bisa dikombinasikan dengan perubahan gaya hidup. Ini yang paling penting. Obat bukan satu-satunya solusi. Jika dikombinasikan dengan olahraga teratur, pola makan sehat, berhenti merokok, kontrol gula darah dan tekanan darah, tidur cukup, hasilnya jauh lebih optimal dan jangka panjang. Sekarang saya akan berikan solusi nyata di akhir bagian ini. Jika Anda mengalami gangguan ereksi, lakukan pemeriksaan dasar, gula darah, kolesterol, tekanan darah. Evaluasi hormon testosteron jika perlu. Konsultasikan penggunaan obat PDE5 inhibitor dengan dokter. Hindari membeli produk ilegal tanpa izin edar. Perbaiki gaya hidup secara konsisten minimal 4 minggu. Karena seringkali, setelah 1 bulan perbaikan gaya hidup plus terapi tepat, perubahan sudah sangat terasa. Dan disinilah saya ingin mengunci emosi Anda. Bayangkan jika dalam 30 hari ke depan, Anda kembali percaya diri, kembali merasa maskulin, kembali bisa membahagiakan pasangan tanpa rasa cemas. Itu bukan janji kosong. Itu data klinis. Namun, teori saja tidak cukup. Saya ingin Anda mendengar kisah nyata dari praktik klinik saya sendiri. Karena 1 bulan yang lalu, ada seorang pasien usia 70 tahun yang datang dengan wajah penuh keraguan. Dan apa yang terjadi setelah 4 minggu terapi, akan saya ceritakan di bagian berikutnya. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Sebut saja namanya Pak A. Usianya 70 tahun. Beliau datang dengan langkah pelan, wajahnya terlihat sehat, tapi sorot matanya penuh keraguan. Saat duduk di depan saya, beliau berkata pelan, "Dok, saya sebenarnya malu, tapi saya ingin tetap menjadi suami yang baik." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Pak A sudah menikah lebih dari 40 tahun. Beliau memiliki riwayat diabetes tipe 2 selama 12 tahun, hipertensi terkontrol, kolesterol sedikit tinggi, tidak merokok, berat badan sedikit berlebih. Selama 2 tahun terakhir, beliau mengalami gangguan ereksi yang makin memburuk. Awalnya masih bisa ereksi, tapi tidak keras. Lama-lama sulit mempertahankan. Terakhir, hampir tidak bisa sama sekali. Dan yang paling mengganggu beliau bukan hanya fungsi seksualnya, tapi rasa percaya dirinya hilang. Beliau mulai menghindari kedekatan dengan istri. Takut gagal. Takut mengecewakan. Takut dianggap sudah tidak mampu. Padahal secara medis, usia 70 bukan berarti selesai. Menurut data epidemiologi dari studi besar di Amerika yang dikenal sebagai Massachusetts Male Aging Study, sekitar 40% pria usia 40 tahun mengalami gangguan ereksi ringan. Dan angka itu meningkat menjadi hampir 70% pada usia 70 tahun. Artinya, ini bukan hal memalukan. Ini kondisi medis yang sangat umum.
Evaluasi medis Pak A. Saya lakukan pemeriksaan menyeluruh. Tekanan darah terkontrol. Gula darah puasa sedikit tinggi. HbA1c 7,8%. Artinya, kontrol diabetes kurang optimal. Kolesterol LDL di atas batas normal. Testosteron total masih dalam batas bawah normal. Dari sini, jelas, masalah utamanya adalah kombinasi gangguan pembuluh darah akibat diabetes, faktor usia, penurunan elastisitas pembuluh darah. Saya jelaskan kepada beliau dengan nada tenang. Pak, ini bukan karena Bapak tidak mampu. Ini karena aliran darahnya yang terganggu, dan ini bisa kita bantu. Wajah beliau mulai berubah. Ada harapan. Terapi yang diberikan. Saya tidak langsung memberi obat kuat dosis tinggi. Saya lakukan pendekatan bertahap. Optimalisasi kontrol gula darah, edukasi pola makan rendah gula dan rendah lemak jenuh, anjurkan jalan kaki 30 menit per hari, perbaikan kualitas tidur, pemberian tadalafil dosis rendah sesuai indikasi medis, edukasi bahwa obat diminum dengan waktu yang tepat dan tidak boleh bersamaan dengan obat tertentu. Saya tekankan, ini terapi medis, bukan sekadar obat kuat. Hasil setelah 4 minggu. 4 minggu kemudian, beliau kembali kontrol. Langkahnya berbeda, lebih tegak, wajahnya lebih cerah. Beliau tersenyum sebelum duduk. Dok, alhamdulillah, sudah jauh lebih baik. Ereksi kembali cukup keras. Tidak 100% seperti usia 30 tahun, tapi cukup untuk hubungan yang memuaskan. Dan yang paling penting, kepercayaan dirinya kembali. Hubungan dengan istri membaik, komunikasi membaik, kualitas hidup meningkat. Secara medis, ini bukan keajaiban. Ini hasil kombinasi. Terapi yang tepat, evaluasi menyeluruh, obat yang sesuai indikasi, perubahan gaya hidup, edukasi yang benar. Data medis pendukung. Berbagai meta-analisis menunjukkan bahwa pada pasien dengan diabetes tipe 2, penggunaan PDE5 inhibitor meningkatkan fungsi ereksi secara signifikan dibanding placebo. Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Sexual Medicine menyebutkan tingkat respons pada pasien diabetes berkisar 50-70%, tergantung kontrol gula darah. Artinya, semakin baik kontrol metabolik, semakin baik respons terhadap terapi. Dan ini yang sering diabaikan oleh pria yang hanya ingin hasil instan. Sekarang saya ingin Anda membayangkan, jika pria usia 70 tahun dengan diabetes 12 tahun saja masih bisa membaik, apalagi Anda yang mungkin usianya lebih muda dan belum memiliki komplikasi berat. Harapan itu nyata, tapi kuncinya bukan asal minum obat. Kuncinya adalah pendekatan medis yang benar. Di bagian terakhir nanti, saya akan rangkum semua ini menjadi panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Dan saya akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana menjaga performa pria dalam jangka panjang, bukan hanya sesaat. Kalau Anda sudah mengikuti dari awal sampai bagian ini, artinya Anda benar-benar peduli dengan kesehatan Anda sebagai pria. Dan itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Sekarang mari kita rangkum secara jernih. Gangguan ereksi bukan aib, bukan kutukan usia, dan bukan akhir dari kejantanan. Ini adalah kondisi medis, dan seperti kondisi medis lainnya, ia bisa dievaluasi, ia bisa ditangani, dan dalam banyak kasus, ia bisa membaik secara signifikan. Inti yang harus Anda ingat. 1. Ereksi adalah proses pembuluh darah, saraf, dan hormon. 2. Penyebab tersering adalah gangguan pembuluh darah akibat diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. 3. Stres dan faktor psikologis sangat berperan. 4. Obat golongan PDE5 inhibitor seperti sildenafil atau tadalafil efektif jika digunakan dengan indikasi yang tepat. 5. Gaya hidup sehat adalah fondasi utama. 6. Konsultasi medis jauh lebih aman dibanding membeli produk ilegal tanpa izin. Sekarang saya ingin memberi Anda panduan praktis, bukan teori, tapi langkah konkret. Protokol 30 hari untuk pria yang ingin kembali percaya diri. Hari 1-7. Periksa tekanan darah, cek gula darah dan kolesterol, mulai jalan kaki minimal 20-30 menit per hari. Kurangi gula dan makanan berminyak. Hari 8-14. Perbaiki jam tidur minimal 7 jam. Kurangi rokok atau berhenti total. Latihan otot dasar panggul, Kegel pria. Hari 15-21. Konsultasi dokter jika ereksi masih lemah.
Evaluasi kemungkinan terapi medis, jangan konsumsi obat tanpa pengawasan. Hari 22-30, kombinasikan terapi medis plus pola hidup sehat. Evaluasi perubahan performa, bangun komunikasi yang jujur dengan pasangan. Dalam banyak kasus ringan hingga sedang, perubahan signifikan mulai terasa dalam 4 minggu. Bukan sulap, bukan mistis, tapi fisiologi tubuh yang kembali diperbaiki. Saya sering melihat satu kesalahan besar pada pria. Mereka rela menghabiskan uang untuk produk instan, tapi tidak mau meluangkan waktu 30 hari untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Padahal, kesehatan seksual adalah cerminan kesehatan jantung. Jika ereksi menurun, itu bisa menjadi alarm dini gangguan pembuluh darah. Dan justru ini kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Ingat kisah Pak A tadi, usia 70 tahun, diabetes 12 tahun, masih bisa membaik. Kenapa? Karena beliau memilih pendekatan medis yang benar. Bukan sekedar mencari kuat, tapi mencari sehat. Dan pria sejati bukan hanya soal kerasnya ereksi, tapi tentang tanggung jawab menjaga tubuhnya. Kalau hari ini Anda sedang mengalami masalah performa, jangan panik, jangan malu, dan jangan sembunyi. Ambil langkah yang benar. Periksa kesehatan Anda. Perbaiki gaya hidup Anda. Gunakan terapi yang aman bila memang dibutuhkan. Karena tujuan kita bukan hanya kuat malam ini, tapi tetap sehat 10-20 tahun ke depan. Saya Dr. Fauzan, ingin mengingatkan Anda, kepercayaan diri pria itu bisa kembali, asal ditangani dengan ilmu, bukan dengan ego. Terakhir, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tulis di kolom komentar nama Anda dan Anda berasal dari mana. Saya ingin tahu berapa banyak pria Indonesia yang peduli pada kesehatannya. Dan jika Anda punya pertanyaan, tuliskan juga. Saya akan baca satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman atau saudara Anda yang mungkin diam-diam sedang mengalami masalah yang sama. Sampai jumpa di edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.